Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aji di acara YouTube Koji TV di acara segmen Indahnya Islam. Kali ini masih dari bukunya Saleh Jabir dengan judul Kiat Mencetak Anak Soleh dan Soleha. Mau tahu isinya seperti apa? Oke, saksikan setelah yang satu ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan langsung bacakan Kiat Mencetak Anak Soleh dan Soleha. Wahai orang yang beriman, harta dan anakmu adalah fitnah. Maksudnya fitnah di sini bukanlah musibah, tapi fitnah diartikan adalah ujian. Ujian sikap berarti sikap kita adalah menjadikan ujian sebagai jembatan yang menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian, tugas kita menerima ujian itu dengan perasaan senang hati dan ikhlas. Bersikap terhadap ujian adalah kita menghadapi dengan sabar dan bil hikmah. Salah satu hikmah dari ujian itu, kita memberikan yang terbaik untuk anak kita. Bukan hanya kita berjuang menjadikan anak kita soleh dan soleha, tapi sebelumnya kita harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita. Kata Futilah bin Iyad, saya melihat perubahan akhlak istri dan anakku. Saya tidak langsung mensalahkan mereka, tapi saya tahu diri dosa apa yang saya lakukan sampai istri dan anakku berubah akhlaknya. Ini berarti sebenarnya untuk memperbaiki dan mengharapkan keturunan kita menjadi anak yang saleh dan saleha, kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Saya ingin menceritakan tentang ibu saya, bahwa ibu saya adalah orang awam, tapi subhanallah, beliau telah mendidik kami sampai bisa memiliki anak 12, yang 10 diantaranya telah hafal Al-Quran. Padahal ibu saya bukanlah orang yang terpelajar, tetapi beliau begitu perhatian kepada anak-anaknya. Saya teringat firman Allah dalam surat Al-Kahfi di mana Allah menjaga warisan-warisan anak yatim. Sebab keluarganya adalah keluarga yang saleh. Kakeknya saleh, orang tuanya adalah orang yang saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, adapun dinding rumah adalah kepunyaan 2 orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang soleh, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Allah. Dari Al-Kahfi ayat 82. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi keluarganya, keturunannya sampai mereka menjadi anak yatim. Tapi Allah masih melindungi harta dan warisan mereka sebab kesalehan orang tuanya. Oleh sebab itu kesalehannya sampai bisa terjamin membawa keberkahan hingga 7 turunan. Jadi kesalehan orang tua dapat menjamin keberkahan anak kita. Bahkan kita bisa membawa keberkahan sampai ke 7 turunan. Begitu luar biasanya sebagaimana berkah dan manfaatnya, bahkan manfaatnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Orang tua yang saleh, orang tua yang mukmin akan membawa keluarganya juga mendapatkan ridho dan surganya Allah. Dalam surat Tur ayat 21, dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Orang-orang beriman dan keluarganya yang ikut beriman akan mendapatkan balasan dari Allah, ridho, surga bersama-sama. Itulah kebahagiaan yang luar biasa. Bahkan Islam mengajarkan bagi suami istri yang mengharapkan keturunan menjadi rezeki, dan rezeki itu menjadi anak soleh dan soleha. Islam mengajarkan kita untuk berhubungan suami istri itu ada doanya supaya berlindung kepada Allah agar dijauhkan dari godaan syaitan. Karena asal anak itu berubah dari mulai pertama dari godaan setan, godaan hawa nafsu, lingkungan dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma janibsi syaitana wa janibsi syaitana ma rozaqna. Dengan nama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan untuk mengganggu apa yang Engkau rezekikan kepada kami. Dari Al-Bukhari dan Muslim. Bismillah, lindungilah dan jauhkanlah kami dan jauhkan rezeki, maksudnya adalah keturunan dari godaan syaitan. Itu adalah salah satu sunnah doa ketika suami istri berniat untuk berhubungan. Subhanallah, begitu luar biasa perhatian Islam terhadap hal-hal apapun, bahkan terhadap hal-hal yang sekecil apapun. Menghadapi ujian dan proses menghadapi ujian memang tugas yang berat. Di samping kita berupaya mendidik anak kita, yang pertama kita harus menjadi contoh yang terbaik terlebih dahulu untuk anak-anak kita, termasuk dari segi ucapan. Kadang-kadang barangkali kita sedang mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di saat kesal, dan sebenarnya ini adalah menanamkan titik hitam di hati anak-anak kita. Jadi nggak boleh ngomong kamu bodoh, anak tangga lebih pintar. Lebih parah lagi jika kita mari anak kita di hadapan teman-temannya, itu akan menanamkan kebencian di hati sang anak.
terutama jika sedang bersama adik atau saudaranya sendiri. Coba kamu lihat nih, adik kamu lebih rajin, coba lihat adik kamu lebih pintar, itu jangan pernah dikatakan. Ucapan seperti itu tidak boleh diperbolehkan ya. Hati-hati, karena proses perubahan jiwa anak itu dimulai dari kata-kata orang tua. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan tanda kasih sayang kepada anak-anak. Bagaimana ucapan dan candaan Rasulullah kepada anak-anak, bahkan beliau adalah seorang yang mulia yang memiliki banyak sekali kesibukan, yaitu urusan umat, bukan urusan satu orang, bukan urusan negeri, tapi urusan umat. Namun begitu Rasulullah bersama anak-anak, beliau begitu senang dan menghibur mereka. Bahkan ketika Rasulullah sholat, ada anak-anak yang bercanda sampai naik ke punggung beliau. Rasulullah dalam keadaan bersujud, anak-anak datang dan menaiki punggung serta kepala Rasulullah. Bahkan saking sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak, beliau malah memperlama sujudnya. Disebutkan dalam riwayat seorang sahabat sampai mengangkat kepalanya. Kenapa kok Rasul lama banget sujudnya? Ternyata ia melihat anak-anak sedang bermain-main di atas punggung Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berlama-lama dalam sujudnya karena saking sayangnya kepada anak-anak. Banyak cerita dan kisah lainnya sebagaimana kasih sayang Rasulullah terhadap anak-anak. Suatu saat ketika beliau melihat anak-anak yang sedang bermain di jalan, Rasulullah SAW menghampiri dan berkumpul bersama mereka. Lalu beliau mencium mereka. Lalu ada seorang Arab Badui yang memiliki banyak anak. Dia kaget melihat Rasulullah SAW mencium anak-anak. Wahai Rasulullah, apakah engkau senang mencium anak-anak? Rasulullah menjawab, ya memang kamu tidak mencium anakmu. Kata orang itu, aku punya anak lebih dari 13, tapi tidak ada satupun yang pernah aku cium dari mereka. Rasulullah berkata, itu bukanlah salahku, tapi itu salahmu yang tidak punya perasaan kasih sayang di hatimu. Maka orang-orang yang tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, berarti sudah dicabut rahmat di hatinya. Pembaca yang dirahmati Allah, saya memperhatikan bahwa dalam ajaran Islam yang sangat luar biasa sempurna memberikan pelajaran dan solusi dari berbagai masalah adalah urusan anak-anak. Bahkan Rasulullah menjamin ada 3 doa yang tidak ditolak. 3 doa yang tidak ditolak. Yang pertama adalah doa seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh. Yang kedua, doa yang orang yang sedang dizolimi, yang diambil hartanya, yang dicuri haknya, yang difitnah, dan macam-macam. Ketika dia berdoa, akan dikabulkan oleh Allah doanya. Yang ketiga adalah doa orang tua. Bahkan kata ulama, doa orang tua yang baik maupun yang buruk, dua-duanya akan terkabul. Ketika orang tua mendoakan anaknya agar bahagia, akan terkabul. Ketika orang tua mendoakan anaknya selamat, akan terkabul. Dan ketika orang tua mendoakan anaknya celaka, juga akan terkabul. Oleh karena itu kata Rasulullah, jangan sekali-sekali mendoakan celaka terhadap anakmu, karena nanti akan muncul rasa menyesal, pasti. Walaupun orang tuanya kesal, barangkali ada ucapan yang tidak baik, lalu ketika hal yang tidak baik terhadap anak kita, dia akan berkata, astagfirullahaladzim, oh ini salahku. Maka sebagai orang tua, jangan mendoakan keburukan kepada anak, ucapkanlah yang baik-baik, berdoa yang baik untuk anak kita. Bagi seorang ibu, untuk menghadapi kesulitan dalam mendidik anak, saya sudah capek Ustadz, sama anak saya sakit, bagaimana caranya Ustadz, bagaimana solusinya? Saya sarankan ketika kita memiliki masalah dengan mendidik anak, selain kita mendoakannya, cobalah dengan sedekah. Ketika kita merasa kesal kepada anak kita karena mereka tidak mau menuruti kita, tidak mau mengikuti nasihat kita, sebelum kita protes, sebelum kita berbicara yang tidak-tidak, sebelum kita kesal dengan ucapan yang tidak baik, cobalah bersedekah. Dengan nama itu apa? Ya Allah, dengan berkah sedekah ini, mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang diharapkan dan Engkau ridhoi, soleh dan solehah, menjaga nama baik keluarga, bahagia, selamat dunia akhirat, amin. Sedekah adalah salah satu langkah agar selesainya segala permasalahan kita, termasuk masalah dalam rumah tangga, termasuk masalah sama anak-anak kita. Oleh karena itu jangan lupa ketika kita berdoa boleh disertai dengan sedekah, dan itu adalah cara Islam memberikan solusi agar kita bisa keluar dari masalah. Yang ketiga yang menjadi obat yang sangat sempurna untuk segala hajat kita adalah ini dalam surat At-Talaq ayat 23. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikannya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dan orang-orang yang bertakwa pada Allah, apa artinya bertakwa pada Allah? Sebelum kita perintahkan anak menjadi anak yang soleh dan solehah, jadilah orang tua yang bertakwa, maka Allah akan menjadikan keturunan kita insya Allah orang-orang yang bertakwa. Begitulah isi daripada bab cara mendidik anak.
dan mencetak anak soleh dan soleha. Jadi pada prinsipnya bahwa kita tidak boleh mengatakan hal yang kurang baik pada anak, karena dia akan menjadi di sini tuh. Nah, kalau memang kita nanti suatu saat sebel sama anak kita, solusinya dalam buku ini adalah bersedekah. Dengan dinawa itu mudah-mudahan anaknya menjadi orang yang baik. Kemudian juga setelah itu apa? Sebagai orang tua, kita juga harus memberikan contoh yang baik. Sekian dari saya, dan anak saya ikut ini karena ini kita buatnya subuh-subuh, pagi hari udah bangun. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.